Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang dalam kehidupannya pasti pernah mengalami pasang surut, dan biasanya pasang surut itulah yang menjadikan mereka menjadi manusia-manusia hebat. Nah, hari ini saya Elvida Hasnaziza sudah bersama dengan dua narasumber kita, manusia-manusia hebat, Masya Allah, yang sudah melalui banyak sekali asam garam kehidupan. Sepak terjangnya dalam kehidupan tuh pokoknya Masya Allah sudah luar biasa sekali. Nah, bagaimana kisah mereka dan bagaimana mereka bangkit dari keterpurukannya? Langsung saja kita mulai. Kita sudah bersama dengan Pak Yoga dan juga Pak Nanang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gimana nih kisahnya dulu? Apa yang menyebabkan dulu pertama kali Pak Yoga atau mungkin Pak Nanang terpuruk pertama kali? Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Wida. Saya di sini pertama kali menginformasikan kehidupan ini memang naik dan turun. Usaha-usaha yang pernah kami lakukan itu berbagai macam topik lah, mas, tema-tema. Kebetulan saya sendiri di bidang wedding. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah wedding dari A sampai Z kita urusi. Kita wedding organizer. Alhamdulillah itu banyak sekali tantangan yang harus kita upgrade, istilahnya seperti itu. Tantangan apa itu? Karena mode dan sebagainya. Pada saat ini ya, ini turunnya gara-gara kita hijrah, Mbak. Oh, gitu ya, Pak. Dulu dari konvensional banyak sekali topik-topik klien-klien yang menginginkan dalam hal itu foya-foya, hura-hura dan sebagainya kita tangani. Tapi setelah kita tahu ngaji dan sebagainya di Lazis ini, Subulus Salam Nusantara, alhamdulillah semua ini bisa berbalik. Kami fokus di usaha Riasari. Tetapi begini Mbak, usaha itu memang beda. Kita kembali ke jalan Allah itu memang perjuangan. Jadi setelah hingar-bingar kehidupan wedding konvensional, kami beralih ke syar'i, dan kebetulan syar'i itu Nyun Sewu memang terpaannya banyak karena kita harus fokus kepada Allah bahwa nikah itu harus sesuai dengan tuntunan, bukan berfoya-foya hanya mengandalkan keglamoran saja. Tidak semua yang diinginkan klien tuh sesuai dengan syariat. Betul, Mbak. Itu yang menggeser untuk bisa itu yang bikin turun ya Pak ya. Turun betul Pak Nanang. Nah, itulah sekelumit kehidupan saya sehingga saya sekarang sudah mulai bangkit, tetapi untuk segmented, alhamdulillah benar Mbak, karena banyak guru yang membimbing dan sebagainya, itu segmen sudah terbentuk. Jadi alhamdulillah mulai naik orang yang sadar untuk bisa menikah dengan benar itu semakin banyak, dan alhamdulillah ya kita sudah mulai mendapatkan order yang sesuai dengan syariat. Gitu Mbak Wida. Kalau Mbak Wida mau ya saya bisa. Gitu Mbak. Bisa ya Pak, insya Allah ya Pak. Iya, monggo. Masya Allah ya, berarti kalau misalnya kita tuh mau mengikuti jalan yang benar, jalannya Allah SWT tuh berarti pasti Allah akan bantu ya Pak ya, gitu ya Pak? Betul sekali. Dan itu yang telah saya buktikan. Nah, jadi Bapak sudah membuktikan sendiri ya Pak ya? Betul, alhamdulillah seperti itu perjuangan. Oke. Alhamdulillah. Kalau Pak Yoga bagaimana Pak kisah? Pak Nanang, Masya Allah, maaf. Pak Nanang bagaimana? Kita sahabat, kita memang sahabat. Namanya nggak apa ya? Nggak apa-apa, Pak Nanang sahabat kita. Kadang saya pakai nama beliau kok. Oh gitu. Kamu palsu ya Pak? Kalau Pak Nanang itu lebih hebat loh Mbak. Oh gitu? Dia di top up, bottom up ke bottom itu, ini memang jagonya. Monggo, kalau mau dikorek yang monggo. Oke, monggo. Gimana Pak Nanang? Saya awal bisnis itu di travel agent. Baik. Khusus untuk di tiketing. Terus ada juga di namanya inbound itu yang datangkan beli. Yang datangkan beli itu dari tahun 95 ya. Sudah lama sekali ya Pak. Mulai dari guiding. Dan alhamdulillah baru menguasai 2 bahasa. Bahasa Jepang sama bahasa Inggris waktu itu. Sekarang udah lupa. Ini mulai belajar ke bahasa Arab, nggak bisa ya. Terus seiring berjalannya waktu itu masih dekat dengan Allah, masih dekat banget, masih bermesraan terus. Makanya dikasih keberkahan sampai akhirnya menanjak ke yang paling tinggi di karir tiketing saya itu saya charter pesawat beberapa kali. Masya Allah. Hebat ya Pak. Charter pesawat tuh Pak. Udah bukan mobil ya Pak. Pesawat itu yang bikin ini. Terus yang di puncak inboundnya, di turnya, saya punya beberapa cabang di
ya separuh Indonesia. Masya Allah. Separuh Indonesia. Terus ya karena memang terlalu banyak yang mengalir ya Pak ya, terlalu banyak yang mengalir dan insya Allah duitnya nggak berkah ya. Jangan keras-keras. Insya Allah duitnya nggak berkah. Ah, iya. Itu sedikit demi sedikit, gak sedikit demi sedikit, tapi banyak demi banyak, banyak demi banyak. Itu terulang itu terjadi dan itu baru saya sadari itu terjadi pengurangan yang sangat besar itu di tahun 2017. Di 2017 dari sekitar 300 karyawan di 2017 itu langsung turun ke 50 karyawan. Masya Allah. Semuanya keluar. 250 karyawan ya Pak. 250 Masya Allah. karyawan keluar. Jadi yang ada di beberapa daerah cuma 1, 2, 1, 2, 1. Terus di 2018 banyak beberapa pesawat yang biasanya nawarin charter itu sudah nggak ke saya lagi. Soalnya saya banyak nawar. Nggak ke Jadi saya. kayak mulai beralih ke tempat lain. Iya, mulai gitu ya, beralih Pak, ke ya? tempat lain. Oke. Terus 2018 di pertengahan hampir semua klien saya tuh melepaskan diri dari saya. Masya Allah. Menghilang ya Pak? Menghilang dari saya. Yang tadinya harusnya berapa puluh digit ya, berapa digit, sekarang tinggal beberapa digit aja. Terus yang puncaknya di 2019 itu karyawan saya tinggal 1. Masya Allah. Cabang saya tinggal Dari 1. 300 orang ya Pak ya? Dari Masya kita Allah. dan kondisinya saat itu memang luar biasa stresnya. Saya nyari apa yang harus saya lakukan, soalnya dari tingkat atas sana langsung dalam waktu cuma 2 tahun. Masya Allah. Dalam waktu 2 tahun, jadi dalam kebingungan itu, terus akhirnya kita nyoba, termasuk restoran saya juga tutup semuanya. Dari tahun 2019 sudah tutup semua, tutup total karena memang corona ya. Iya betul. Terus tamu juga nggak ada, terus tiketing nggak ada, nggak jalan. Dari contohnya tiketing dari 6.000 tiket per bulan, Yang biasanya 6.000 yang tiket per bulan. 6.000 tiket per bulan, sekarang tinggal 100 tiket per bulan. Drastis banget ya berkurangnya. Gratis Pak, banget, gratis Masya banget. Allah. Itu banyak malah yang stres bukan saya, yang stres malah karyawan saya. Gitu. Stres sampai sekarang stres banget mereka Masya Allah. itu. Karena emang nggak bisa nerima keadaan seperti itu Pak. Iya. Terus alhamdulillah saya punya keluarga yang sangat mendukung, yang support. Terus akhirnya istri saya sama anak saya punya ide bikin warung. Iya. Boleh promosi nih Mas? Boleh, Oh, iya. silakan. Yang Gimana? dengarkan ini 10% ya. Akhirnya mendirikan warung kecil-kecilan, warung bakso dan mie hot plate di depan rumah, di depan. Oh, gitu. Soalnya restoran udah tutup, udah mau dibuka lagi, operasionalnya sudah nggak ada, untuk uang operasionalnya sudah nggak ada. Akhirnya meja semua diambilin, terus kompor semua diambilin, piring diambilin, bawa ke rumah untuk buka di rumah. Masya Allah. Dan alhamdulillah dari situ saya kenal Ustadz. Saya kenal Ustadz Heri sudah lama, tapi waktu itu masih dicuek gitu. Oke. Berarti itu titik awal bangkitnya di situ ya Pak? Titik awal bangkitnya di situ. Terus akhirnya kenal Ustadz Umar, yang kebetulan waktu itu memang sedang cari guru untuk kehidupan. Gimana sih yang harusnya saya lakukan? Terus alhamdulillah dipandu dikit demi dikit, akhirnya bangkit. Masya Allah. Akhirnya bangkit, dan memang secara finansial mungkin memang belum bangkit ya, masih, tapi secara hati itu Iya. semangatnya ada. Dan Dengan ketemu saya jadi motivasi bangkit enggak? Sama-sama terpuruk nih kita. Sama-sama berjuang gitu ya Pak ya? sama-sama untuk berjuang bangkit. yang pasti. Iya. Saya sebagai orang-orang yang sama-sama terpuruk, Oke, Tapi baik. berusaha bangkit, Mbak. tapi berusaha bangkit yang Ya, pasti. Masya Allah. Ada yang lebih berkah di antara yang hijrah itu bukan pindah ya, Iya. tapi hijrah itu ganti, Ganti ya. dan ganti itu sangat Ganti yang jauh lebih berkah ya Pak ya? jauh yang lebih. Berarti itu tandanya Masya Allah, Allah sayang banget sama Pak. Insya Allah, Allah sayang banget Insya sama Allah, Pak juga. Insya Allah. Dengan maksudnya dulu mungkin penghasilan yang kurang berkah, Allah hilangkan, kemudian Allah ganti dengan yang penuh dengan keberkahan Insya Allah. Insya Allah. Walaupun mungkin menurut Pak Nanang finansial mungkin belum sampai seperti yang dulu, tapi secara hati, kenyamanan hati itu sudah jauh
lebih baik, jadi jauh lebih apa ya, tenang daripada yang dulu gitu nih Pak. Masya Allah. Tapi yang pasti keluarga juga lebih harmonis. Oh gitu, Masya Lebih Allah. Banyak sekali hikmah ya Pak ya. banyak sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Yoga dan Pak Nanang atas kisah-kisah hebatnya. Semoga kita semua di sini bisa apa ya, memahami dan kemudian apa ya, ikut belajar banyak dari apa yang Pak Nanang dan juga Pak Yoga sampaikan, sehingga kedepannya kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih dekat dengan Allah lagi, Amin. manusia-manusia yang jauh lebih baik lagi. Amin. Begitu saja dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.